Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hari ini adalah hari yang sungguh diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini ketika saudara memulai bersama Tuhan, maka hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan kemenangan, sebab Yesus di pihak kita. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Allah di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Oleh sebab itu mari kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman menjamin akan kebutuhan kita, dan kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang kita buat pasti berhasil, kata firman Tuhan. Mari kita, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Tuhan Raja kami percaya pagi hari ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami masuk di usbu yang baru ini, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami bisa akan melewati semua apapun terjadi dalam kehidupan kami di minggu ini, karena Yesus ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba-coba mengambil alih benih firman daripada kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab di dalam perenungan kita sebentar ada suara Tuhan yang akan kita dengar di dalam pembacaan kita. Oleh sebab itu mari saudara tenangkan hati saudara, dan saudara kita akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Mungkin saudara bertanya dan menatap saya berkata bahwa pendeta, apakah itu ibadah yang sejati? Dan saya mau berkata jujur kepada kita, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Jadi berbicara mengenai persembahan, bisa dikatakan adalah memberi. Berbicara mengenai persembahan, bisa dikatakan adalah menyerahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mempersembahkan itu berarti kita sementara memberi. Ketika kita sementara mempersembahkan, itu adalah menyerahkan. Saudara, dalam contoh Alkitab yang mungkin sering kali kita dengar, mungkin sering kali dikotbatkan oleh para hamba-hamba Tuhan, di mana dikatakan bahwa Abraham mempersembahkan Ishak. Bukan saja Abraham mempersembahkan Ishak, namun juga Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita semua untuk kita diselamatkan. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, maka itu terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata di sini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Mungkin itu terasa sakit, mungkin itu terasa tidak menyenangkan, namun itu yang harus dialami oleh seorang Abraham untuk memurnikan kepercayaannya kepada Tuhan, untuk memurnikan apa yang selama ini dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang luar biasa. Nah, diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan saat ini. Mungkin apa yang terjadi saat ini atas kehidupan kita, mungkin itu tidak menyenangkan. Namun saya mau berkata,
jujur bagi kita bahwa di balik ketidaknyamanan kita, di balik tidak menyenangkannya kita dalam menghadapi segala sesuatu, maka ada jalan keluar. Abraham mendapat jalan keluar. Abraham tahu bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu. Seperti dikatakan di dalam firman-Nya di sini dalam ayatnya yang ke-8 dari pasal yang ke-22 Kejadian. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sekali lagi, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham, mana korban bakaran? Abraham berkata dengan iman bahwa Allah yang akan menyediakan. Ini satu iman kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, iman persembahan bukan berbicara tentang menyerahkan saja, tapi persembahan berbicara bagaimana kita memberi sesuatu dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai orang yang percaya mengalami hal yang sama dengan pribadi Abraham dan Yesus. Kadang sangat menyakitkan, namun percaya ada kemenangan di balik semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ibadah yang memberi, ibadah yang menyerahkan apa yang kita punya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan Allah yang menyediakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan kita tadi ada 3 hal yang saya tangkap di sini sebagai bahan perenungan kita. Yang pertama ada 3 hal. Yang pertama, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan persembahan yang hidup. Sekali lagi yang pertama, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup berarti di situ ada pergerakan. Persembahan yang hidup berarti di situ ada pertumbuhan. Jadi persembahan yang hidup bukan berbicara tentang hanya separuh, bukan persembahan yang mati, bukan asal-asalan, bukan rutinitas apa yang kita kerjakan, bukan didorong-dorong. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan persembahan yang hidup. Mungkin saudara bertanya kepada pendeta, selama ini saya sudah datang melayani Tuhan, selama ini saya sudah berkorban bagi Tuhan, namun saya mau katakan, apakah itu ibadah yang sejati? Saya mau katakan bahwa ibadah yang sejati bukan ibadah yang hanya rutinitas, hanya didorong-dorong, hanya separuh, hanya asal-asalan. Namun ibadah yang sejati adalah ibadah yang betul-betul mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Disitulah ada satu pertumbuhan rohani. Disitulah ada satu pergerakan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hal yang pertama, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan persembahan yang kudus. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa kalau kita mempersembahkan persembahan yang kudus, kita tidak melakukan dosa. Apapun dosa itu, ketika kita mau untuk mempersembahkan persembahan kudus di tempatnya yang kudus, apabila kita melayani Tuhan, apabila kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkan itu dengan persembahan yang kudus kepada Tuhan dan tidak ada dosa di sana. Karena firman Tuhan berkata di sini, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah.
Sekali lagi, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan, yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan, yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Allah. Contoh di dalam Alkitab, kalau saudara baca dalam firman-Nya bahwa ada kejadian yang sungguh luar biasa di sana, di mana persembahan Kain tidak diterima, namun persembahan Habel yang diterima. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah apa yang sementara kita kerjakan, apa yang sementara kita lakukan. Apakah persembahan kita diterima di hadapan Tuhan? Kita melayani dengan frekuensi yang sama di hadapan Tuhan. Kita melayani dengan atmosfer yang sama di hadapan Tuhan. Tapi apakah persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Allah membutuhkan seluruh kehidupan kita untuk kita bawa sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Sekali lagi, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan, seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari firman memberkati kita di pagi hari ini. Dan kita melangkah, kita percaya Allah pasti menyediakan segala sesuatu atas kehidupan kita ketika kita mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, firman di pagi hari ini meneguhkan dan sungguh luar biasa atas seluruh kehidupan kami. Sehingga kami mau untuk mempersembahkan persembahan yang benar. Itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan, terima kasih. Kami akan melangkah di minggu ini. Kami percaya firman dapat membantu kami. Firman dapat membuat kami berhasil dan memberikan kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini dari Papua sampai ke Aceh. Kami percaya lawatan Tuhan terus berlaku. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di mana saja berada, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya ada banyak orang boleh diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.